Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Aulia. Saya Hanzi Kaori Dari 11 TKJ 1 ingin membuat tugas video membuat WordPress dari Linux. Guys, jadi ini tutorial buat download operasi Linuxnya dulu. Ini pertama kita masukin nama Ubuntu atau apa aja terserah. Terus ini memory size-nya kita ganti 2048. Habis itu next saja, create. Terus ini di file location and size kita ganti jadi 15 GB. Di setting ini kita ke network, jaringannya kita ganti jadi bridge adapter, itu sesuai jaringan kalian. Terus di storage kita ganti yang kaset itu kita pasang sama file Ubuntu-nya. Terus kita mulai aja. Nah, kalau udah masuk ke yang ungu ini, kita setting bahasa. Kalian bebas mau pakai bahasa Arab juga gak apa-apa. Terus ini kita tunggu lagi. Tuh, pilih-pilih aja sesuai sama bahasanya. Lanjut. Yang loading ini ditungguin aja guys. Pokoknya tungguin aja sampai selesai. Kalau udah masuk ke yang mengatur jaringan, itu nama hostnya diganti sama nama kalian tersendiri. Kalian ganti sesuka kalian. Nama lengkap juga bikin kayak tadi. Terus kalau udah dilanjutkan aja. Terus masukin kata sandi. Udah dilanjut aja next. Terus kita tunggu loadingnya. Kalau udah masuk ke partisi hard disk itu diganti ke menu manual. Terus kalau udah masuk kita scroll ke bawah, ini yang kita buat partisi baru. Terus ini kita ganti ukurannya jadi 4 GB. Nah, kalau udah itu next terus masuk ke partisi hard disk yang ini kita ganti ke ruang swap. Terus selesai. Lagi ke partisi yang kedua, itu kita buat partisi baru, terus kita lanjutkan aja. Nggak ada yang perlu diubah. Kalau udah selesai mempartisi deh. Nah, sambil kita tunggu loading ini, kita bisa ngelakuin hal yang lain, terserah apa aja, bebas, suka-suka. Pokoknya ini tuh agak lama, jadi ya ngapain aja dulu. Ini kita pencet yang tidak ada pembaruan otomatis. Terus kita tunggu lagi loadingnya. Nah, kalau udah di pemilihan perangkat lunak itu langsung di next aja guys. Kita tunggu lagi loadingnya. Kalau udah sampai di menyelesaikan instalasi, itu kita pencet lanjutkan, dan itu tandanya instalasi udah selesai. Jadi kita udah mau selesai. Udah selesai nih. Kalau udah masuk ke item-item gini, itu udah masuk ya ke konfigurasinya. Oke guys, sekarang udah masuk ke tahap instalasi. Di sini kalian masuk pakai username kalian, terus pakai password kalian juga. Kalau udah, kalian ketik sudo min i, terus kita cek DHCP kita tuh berapa, DHCP IP. Di sini pakai ifconfig. Nah, di situ yang tulisan inetaddr itu yang kita gunain buat konfigurasi kita ya. Ikutin stepnya aja sesuai sama yang di video, itu sama persis. Nah, kalau udah masuk di sini, itu kita ganti yang DHCP ini jadi static. Terus kita masukin address, itu IP kita berapa, netmask juga itu subnet kita berapa, sama gateway-nya berapa. Ikutin aja sama yang tadi ada di ifconfig sama yang ada di cmd.
Terus di DNS name servers itu masukin address sama gateway kalian. Jangan lupa buat di restart supaya jaringannya masuk. Terus kita ini buat IP ADDR flash and post ini buat penggantinya reboot. Cuma kadang nggak bisa guys, jadi sama aja kita ribet juga kadang. Udah di reboot itu masuk kayak tadi, masukin username sama password, terus ketik sudo min i lagi. Habis itu kita update. Ikutin aja urutannya guys. Habis itu buat masuk ke web server ini kita pakai sintaks yang tadi, cd atasnya apache 2 adalah itu buat masuk ke web server kita ganti. Nah ini di server name ini pagarnya kita hapus, terus kita enter, kita bikin paragraf baru. Nah di server name itu kita bikin nama kita sendiri. Terus pas di web server server admin itu dibikin adminnya, terus add nama yang tadi itu buat jadi email. Habis itu yang di dokumen root itu habis HTML kita masukin nama yang sama kayak tadi. Itu save, terus ikutin aja urutan guys. Nah kalau udah mkd sama con, abis itu kita restart apache 2 nya, terus kita download bin 9. Ini agak lama nunggunya, trust the process aja. Kalau udah kita masuk ke cd etc bin, terus kita nano name conf default zone itu buat kita ngefix si zone ini guys. Itu diganti aja buat yang lokalnya apa db-nya, terus yang IP juga apa db-nya, suka kalian aja tapi jangan ngaco ya.
Udah kita save, terus kita CP-in semua DB-nya yang DB lokal sama DB 127 itu kita CP. Baru kita lihat. Buat lihatnya itu pakai nano DB bla bla bla. Abis itu ini yang lokal host kita ganti sama nama yang tadi kita buat di pertama itu. Itu di urutan kedua yang paling bawah itu kita ganti jadi IP kita, sama yang barisan paling bawah itu kita hapus aja guys, gak penting. Kalau udah di save terus kita masuk ke DB kedua, ini yang DB kedua sama ganti localhostnya jadi nama kita yang tadi. Terus di bagian paling bawah itu yang 1.00 itu kita ganti jadi IP terakhir kita. Nah kalau udah di save aja, terus kita share bin 9 restart, semuanya di restart. Abis itu kita ns lookup. Nah, kalau udah ns lookup itu kita langsung install MariaDB, sintaksnya kayak yang udah tertera. Instalasi MariaDB-nya udah selesai, itu kita masuk ke MySQL Secure Installation. Terus ini kita masukin password baru, kita terus yes aja, jangan pakai no. Nah kalau udah itu kan keluar, kita masuk lagi ke MySQL -u root -p. Itu buat kita setting si MariaDB ini guys. Buat di bagian sini tuh di akhir jangan lupa pakai titik koma, karena kalau nggak bisa guys, nggak bisa masuk. Nah kalau konfigurasi MariaDB-nya udah selesai, ini kita install PHP. Ini PHP-nya bermacam-macam, bervariasi kayak SQL. Kita tunggu instalasinya selesai. Kalau udah, kita masuk ke folder tadi. Terus kita ketik widget https wordpress org latest zip. Terus ini kita install si latest zip ini guys, WordPress-nya kita install. Kita tungguin aja soalnya emang agak lama. Kalau udah selesai, ini jangan lupa di unzip dulu. Kalau udah di unzip, kita ketik cd WordPress pakai slice. Abis itu ke cp -r bintang var www html bla bla bla. Abis itu cd titik lagi. Nah, jangan lupa di restart dulu baru kita ls. Oh ya, kalian juga jangan lupa buat ganti ethernetnya. Ini
di IP-nya kita ganti. Nah, kalau udah di LS itu udah ada warna biru sama merah, baru deh kita masuk ke Chrome atau mana aja boleh kita masuk lewat Guest, terus kita ketik nama kita yang tadi. Masuk ke tampilan WordPress ini, kita masuk aja, kita jangan lupa database name-nya sama yang kayak tadi di MariaDB guys. Terus username-nya bebas terserah kalian, asal jangan melenceng aja. Passwordnya sesuai sama yang tadi. Kalau udah kita run installation, terus site title-nya bebas, suka-suka kalian di sini, suka-suka kalian pokoknya, asal password sama emailnya jangan ngaco. Kalau udah semua, kita tinggal install WordPress. Kalau udah sukses, kita login sesuai sama nama yang tadi, sama passwordnya yang tadi. Terus udah deh, masuk. Tada, selesai. Selebeu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.